Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya. Saya mengalami kecelakaan patah tulang tulang kaki di kiri saya itu patah di atas pergelangan kaki sebelah kiri, dan patahnya itu tulang kering besar dan kecil, tibula dan fibula. Jadi ini sangat membuat shock secara psikologis ataupun secara fisik karena saya ini pertama mungkin dan harus yang terakhir. Jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini menimpa saya, keluarga saya, teman-teman semua. Nah, ini patah tulang keduanya di kaki, jadi lumayan parah. Nah, pengalamannya apa sih? Pengalamannya saya akan share dari mulai kejadian sampai untuk sekarang, berarti minggu ke-6. Jadi pas saat kejadian itu tanggal 17 September 2023. Nah, itu singkat cerita, kaki saya patah sedang main bola. Karena kesalahan saya, posisi kaki saya kurang bagus dan membentur tanah yang kurang rata karena saya main bola di lapangan yang kurang bagus dan saya kurang memperhatikan itu. Kemudian kaki saya patah karena berat badan saya yang lumayan berat sekitar 80-an. Jadi kaki saya menendang bola, tapi yang kena adalah permukaan tanah yang kurang rata, dan engkel pun kena, terkilir, si tulangnya patah kedua-duanya dan amples. Itu si kejadian pasat patah kakinya. Nah, singkat cerita, di sana saya sudah digotong sama teman-teman saya di lapangan ke pinggir. Di situ saya mikir, ini saya lebih baik ke patah tulang atau ke rumah sakit Kalau saya lihat dan saya rasakan sendiri itu pas saat patah itu bunyinya tak gitu. Nah, di situ saya berpikir, kalau saya ke patah tulang tradisional, misalkan ke tempat patah tulang tradisional itu seperti apa, saya berpikir cepat di situ, dan ke rumah sakit seperti apa. Nah, karena saya orang pekerja, jadi saya memilih untuk ke rumah sakit. Kenapa? Yang pertama, rumah sakit ada surat izin sakitnya walaupun yang namanya sakit tidak masuk kerja mengurangi absensi dan administrasi lainnya. Nah, saya perlu itu, dan saya langsung memutuskan ke rumah sakit. Nah, di lapangan pun sempat ada diskusi sedikit sedikit panik ini mau ke tempat urut atau ke rumah sakit, dan teman-teman pun di lapangan itu, ayo ke tempat urut aja katanya. Tapi saya tanya yang paling dekat di sini di mana. Mereka pun merekomendasikan ada beberapa tapi saya berpikir, ini kalau saya diurut, saya dengar cerita teman-teman itu diurut itu sakit katanya, dan itu memang tidak ada obatnya itu kita sendiri cari sendiri, dan ke mungkin di tempat-tempat lain pun yang tradisional ada obat, dan obatnya itu ada rekomendasi juga anti nyeri seperti itu tapi saya berpikir kalau saya diurut seperti itu saya akan lama penyembuhannya, dan saya akan tersiksa saat
pembetulan atau penyambungan tulangnya itu ya, karena tidak ada penyangga seperti pen seperti itu ya. Nah, saya putuskan di situ, udah ke rumah sakit aja. Nah, singkat cerita, di rumah sakit saya diobservasi dulu 1 malam, sekitar mungkin 12 jam lewat sedikit ya. Nah, itu hari Seninnya rencana operasi jam 3 sore, cuman di tempat operasi itu penuh sekali ya. Jadi saya bergeser ke jam 7 malam. Nah, di situ selama observasi 1 malam lebih itu, mungkin lewat 18 jam ya observasi, kaki saya ketika digerakkan itu berasa ada krek-krek, ada gesekan seperti tulang dengan tulang seperti itu. Nah, itu geser sedikit krek, seperti itu. Jadi yang saya rasakan seperti itu. Nah, dari 3 jam pertama selama observasi itu, dari lapangan ke rumah sakit sampai, itu kan kejadiannya main bola sore ya, sekitar jam 5 sore malam. Dari jam 5 sore tanggal 17 September 2023 itu sampai jam 9-an itu masih baal itu ya, kebas ya, masih kebas. Jadi nyeri ada, tapi itu kebas ya. Jadi disentuh itu seperti kita nggak mati rasa seperti itu ya. Nah, tapi si urat-urat bisa digerakkan gitu, karena memang nggak putus. Nah, itu berasanya seperti itu. Nah, setelah lewat 5 jam atau 4 jam lewat, barulah di situ nyut seperti itu. Dan itu pun saya hanya memakai gip supaya mempertahankan posisi agar tidak geser kanan kiri atau berubah posisi seperti itu. Nah, kemudian di hari kedua itu menjelang operasi kan puasa dulu ya. Nah, selama itu ya masih berasa nyut seperti itu, dan gesekan tulang masih berasa gerak seperti itu. Kemudian operasi pun dilakukan jam 7 malam. Nah, di situ saat operasi saya setengah sadar, karena memang biusnya itu, obatnya itu disuntiknya itu setengah badan, dari tulang belakang pinggang sampai kaki ya. Nah, sementara untuk perut ke atas itu masih berasa ya. Nah, saya rasakan pertama kali disuntik bius itu di tulang belakang ya, tulang belakang pinggang itu belum bereaksi 1 menit 2 menit pertama. Kemudian di 5 menit itu mulai berasa sampai ada yang mengalir ya di belakang bagian paha itu, ada yang mengalir, dan di situ mulai semua berasa kebas secara perlahan. Dites dulu dari dokter bedanya itu, coba diangkat kakinya seperti apa. Oh, masih bisa 5 menit pertama. Kemudian 10 menit pertama itu saya udah mulai nggak bisa ngangkat kaki ya. Nah, kemudian ada seperti kita garuk-garuk ya seperti itu, yang kesemutan itu. Nah, itu di kaki kiri saya yang udah operasi itu mungkin sedang dikerok ya untuk bulu kakinya, karena bulu kaki juga mempengaruhi pas saat pasang plester atau pas saat pembedahan, khawatir ada yang masuk ke dalam. Nah, jadi 10 menit itu si bius sudah mulai masuk menyeluruh di bagian bagian bawah saya, dari mulai pinggang ke bawah itu udah mulai kebas ya,
tidak berasa, mati rasa. Nah, di situ ditanya lagi, dipastikan lagi sama dokter bedah dan asistennya, ini berasa nggak? Mungkin nggak tahu saya diapain itu. Yang jelas saya sadar, setengah sadar, dan yang saya rasakan di ruang operasi itu memang berasa semua ya. Maksudnya berasa itu ya apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, dan saya komunikasi terus sama si dokter bedahnya dan asisten-asistennya. Mereka pun tanya komunikasi sakit atau enggak, atau yang lainnya ya, seperti yang saya dengar ada bunyi bor, ada bunyi gunting, ada bunyi peralatan pembedahan lah ya, intinya itu saya mendengar semua ya, dan obrolan dokter juga saya dengar semuanya saya dengar. Kemudian pikiran pun saya masih sadar itu, tidak tidur, tidak ngantuk, memang setengah bius. Nah, kemudian yang saya paling garis bawahi di sana itu di ruang operasi, ketika si dokter itu bilang ambilkan motor DC. Wah, saya di situ sampai berpikir, waduh, ini sama kayak saya lagi perbaikan mesin, atau kita lagi benerin sesuatu ya. Jadi memang peralatannya setelah saya cross check dan saya lihat referensi di internet, memang peralatannya ada bor, ada gerinda, ada gergaji, ada palu, ada paku, ada sekru, ada gunting, dan lain-lain. Jadi itu. Nah, jadi pas saat operasi itu memang terdengar semua. Bunyi bornya terdengar, bunyi si paku yang beradu ke mangkok stainless itu terdengar semua. Dan alhamdulillah setelah itu dokter bilang operasinya selesai. Nah, itu cukup makan waktu lama, sekitar mungkin yang saya rasakan sekitar 40 menitan untuk prosesnya sendiri, tapi secara menyeluruh itu 1 jam setengah. Jadi karena ada transisi dari bius pertama itu yang tadi itu, kemudian setelahnya itu saya diobservasi di ruangan transitnya di ruang operasi itu. Dokter bilang selesai, saya terima kasih ke dokter, terima kasih dokter sudah mengangkat saya, kaki saya disambung. Oke, nah di sana saya digeser ke ruang transit si ruang operasi, dan di sana mulailah si efek pemulihannya itu, si biusnya itu di kesadaran saya itu udah mulai berkurang, dan saya tertidur mungkin sekitar 15 menit ya. Setelah 15 menit itu terbangun, lihat ada teman-teman saya, ternyata mereka sudah di samping saya, tapi saya tidak sadar waktu teman-teman saya di sana. Dan langsung saya dibawa ke ruangan rawat inap kembali. Nah, di rawat inap pun itu perjuangannya mati rasanya itu masih ada, jadi masih berasa sampai sekitar 12 jam sampai jam, itu kan operasi jam 7, si efeknya itu terasa sampai pagi jam 5, jam 6 gitu. Jadi itu pengalaman saya setelah operasi. Nah, di minggu pertama itu seperti apa? Nah, minggu pertama kaki saya itu setelah operasi nyut-nyutan masih ada, malah lumayan makin nyeri dari sebelum pas kejadian itu. Terus bengkak ya, terjadi pembengkakan besar
situ pun bengkak dan nyeri, kemudian si pergerakan itu seperti terbasit. Tapi yang pembedanya setelah operasi ini, si gesekan antar tulang itu tidak ada. Jadi kalau kita gerakan ke kanan ke kiri itu udah kuat, karena memang diimplan di dalamnya itu ternyata besi ya, jadi untuk ukuran yang saya operasi ini sekitar 20 cm, panjangnya, lebarnya sekitar mungkin 10 mili ya, 10 lebih, sekitar 20 mili lah, 20 mili, 20 sampai 30 mili. Nah, untuk baut skrunya itu saya hitung kemarin di foto ini itu 10 sampai 11 kalau nggak salah, dan menyilang gitu ya posisinya, karena memang untuk mempertahankan si kondisi patahan itu dan merekatkan ya, gitu. Itu minggu pertama saya berasa masih sakit ya, nyut seperti bengkak, dan proses pergerakan kaki itu pun masih sakit. Kemudian di minggu kedua, si nyut-nyutan udah mulai menurun, dan saya udah sampai rumah, karena di rumah sakit itu hanya 3 hari, setelah 3 hari pulang. Di minggu kedua itu, minggu pertama itu sebenarnya udah di rumah. Nah, di minggu kedua saya mengalami ya sama ya, kondisinya masih nyut-nyutan, tapi ada penurunan nyut-nyutannya. Jadi si sakitnya itu hanya sakit kalau kita gerakan, tapi kalau kita nggak gerakan kita nggak sakit. Nah, itu minggu kedua. Tapi kalau minggu pertama itu mau nggak kita gerakan, nah itu sakit ya, mau kita diam atau kita gerakan itu sakit. Tapi di minggu kedua itu hanya kita gerakan saja, itu baru sakit. Kalau kita nggak gerakan kita nggak sakit. Kemudian di minggu ketiga, minggu ketiga ini proses yang lumayan bagus ya. Progresnya udah mulai, si bengkaknya menciut, si sakitnya juga makin berkurang drastis. Tapi tetap masih sakit ya, dan pergerakan saya pun belum bisa berdiri waktu itu minggu ketiga. Nah, minggu ke-4, ke-5, nah ini mulai penyembuhan secara menyeluruh gitu. Si luka bekas operasi itu mengering, dan saya pun setiap kontrol itu dicek, oh ini udah bagus ya dokter. Itu saya buka si perban yang penutup lukanya, dan saya cek memang sudah mengering. Nah, di minggu ke-5, minggu ke-6 itu saya berlatih berjalan pakai kruk satu kruk ya di kanan, karena sebelumnya saya pakai 2 kruk ya, kanan kiri. Nah, di minggu ke-5 ke-6 itu saya berlatih, tapi sakitnya itu memang masih ada ya. Jadi dan secara psikologis masih ngilu dan belum berani untuk menginjakkan kaki ke tanah gitu. Tapi saya coba perlahan, saya pemanasan, itu alhamdulillah berhasil. Nah, di minggu ke-6 saya mencoba berjalan tanpa si kruk ya. Kruk itu ini ya, jangkai atau tongkat kanan kiri yang sering dipakai untuk orang yang nggak bisa berjalan. Jadi saya pakai itu. Di minggu pertama itu saya coba berdiri pakai kruk 2 tadi, itu sakitnya minta ampun, nyut-nyutan. Minggu kedua mulai berkurang, minggu ketiga hampir berkurang semua, dan luka bekas operasinya pun mengering. Minggu ke-4 ke-5 itu saya coba jalan, sudah menghilang ya nyut-nyutan si
kakinya sakitnya. Nah, di minggu kelima itu saya coba berjalan. Berjalan ini pakai 1 tongkat, dan minggu ke-6 saya coba berjalan tanpa tongkat dan alhamdulillah berhasil. Tapi untuk jalan saya masih pincang ya, dan tentunya masih ada sakit di engkel. Nah, jadi engkel ini memang mempengaruhi ke pergerakan ya, ke mobilitas si telapak kaki, karena untuk engkelnya sendiri itu kena juga, ternyata terkilir banget, saking kencengnya tendangan saya ke tanah bukan ke bola, tidak mengenai bola tapi. Jadi si engkel masih dalam proses penyembuhan di minggu ke-6 ini, jadi saya masih terus berlatih. Nah, catatannya seperti ini untuk teman-teman yang mengalami patah tulang. Jadi jangan ragu untuk memberi tindakannya ya. Jadi tindakannya harus seperti apa, jadi teman-teman tentukan langsung ya, jangan banyak berpikir mau ke pengobatan tradisional atau ke rumah sakit. Tapi saya sarankan lebih baik ke rumah sakit untuk patah tulang ya, yang parah gitu ya. Kalau misalkan hanya terkilir, hanya bergeser seperti itu ya, di tempat urut tradisional pun bisa sebenarnya, karena prinsip dokter pun bilang seperti ini, tulang itu pada dasarnya tumbuh ya, tumbuh. Semakin usia muda, tulang itu pertumbuhannya semakin cepat. Nah, semakin usia tua itu si tulang itu pertumbuhannya melambat. Jadi pada dasarnya tulang itu tumbuh. Nah, cuman proses penyembuhannya seperti apa? Nah, ini untuk di operasi ini pasang pen, diimplant di dalam, dibor, jadi dipertahankan secara kuat ya, karena pakai besi dan dibor. Nah, ini yang saya rasakan memang kuat. Setelah 6 minggu ini saya gerakan kuat. Saya belum tahu kalau misalkan tidak tahu ya untuk yang kondisi bukan belum tahu, tapi tidak tahu untuk kondisi yang ke tukang urut tradisional ya, seperti apa untuk patah tulang. Mungkin teman-teman bisa cari referensi di video YouTube atau di yang lain, teman-teman sendiri yang pernah mengalami. Tapi yang saya alami seperti itu ya. Jadi untuk tindakan lebih baik ke rumah sakit, karena sekarang kan ada BPJS, ada asuransi atau lainnya yang di perusahaan itu. Di kerja lain mungkin BPJS bisa diaktifkan untuk kondisi seperti ini. Jadi saya sarankan lebih baik ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu ada obat, ada dokter, ada perawat, dan untuk perawatannya sendiri. Nah, itu. Kemudian untuk proses penyembuhan tentunya pasti ada nutrisi ya. Nutrisi ini ya banyak sekali ya, tapi di catatannya itu ya, yang penting kita konsumsi makanan atau minuman yang mengandung kalsium dan protein tinggi. Jadi tulang itu vitaminnya itu ada vitamin D ya, dan kalsium seperti itu. Nah, teman-teman silakan konsumsi makanan yang mengandung itu. Nah, pengalaman saya mengkonsumsi susu yang tulang itu ya, buat tulang andin yang masih mudanya, kan ada andin itu ada beberapa ya, andin yang umur usia muda atau andin yang usia senior gitu. Yang saya pakai andin yang usia muda. Jadi itu setiap hari minum itu, terus ikan gabus itu penting banget, dan sangat cepat untuk penyembuhan si luka bekas sayatan pisau operasi itu. Jadi makin cepat penyembuhannya. Dan saya dengar dari teman-teman lain pun ada yang pakai obat Cina seperti itu. Ya, silakan saja, tergantung ke
kemampuan dan keyakinan teman-teman untuk lebih cepat sembuhnya seperti apa. Nah, kalau saya seperti itu ya, ikan gabus, bebek, terus tempe, itu protein, dan si susu itu ya, susu tidak boleh berhenti ya, harus terus ya sampai mungkin ya nanti 1 tahun pun harus ya. Nah, memang susu itu penting. Jadi susu yang berkalsium itu yang paling menentukan si pertumbuhan tulang. Dan adapun makanan atau minuman yang menghambat penyerapan kalsium pun mungkin teman-teman bisa cari sendiri di referensi. Setahu saya kopi, rokok, dan mungkin yang lainnya masih banyak. Tapi yang jadi catatan dokter itu, saya ditanya merokok tidak dok, bagus kalau merokok, katanya itu jangan sampai merokok ya, karena itu menghambat penyerapan kalsium dan pertumbuhan tulang begitu. Dan saya cari di referensi lain pun, kopi itu ternyata membuat kalsium itu lama terserap dan menghambat penyerapan kalsium ke tulang seperti itu. Saya pun bertanya ke dokter, dok kalau ngopi gimana kopi? Kalau dokter sih menyarankan, katanya ya kalau sehari 1 gelas ya masalah, katanya. Terus saya tetap, karena saya ingin mempercepat proses penyembuhan tulang saya yang patah ini, penyambungannya. Jadi itu saya video kali ini untuk share patah tulang dan harus bagaimana, kemudian pilih tindakan seperti apa, terus tipsnya harus gimana, dan makanan ataupun latihannya. Untuk latihan saya masih rutin ya, latihan pergerakannya itu sekarang banyak lah fisioterapi yang mereka share di YouTube ya. Saya pun sering mengikuti yang beberapa, cuman karena peralatan dan perlengkapan saya nggak cukup, saya fisioterapi sendiri dengan menggerak-gerakkan seperti itu, pemanasan. Terus kalau berasa sakit ya saya tahan dulu ya. Jadi banyak untuk referensi latihannya seperti apa, tapi tetap ya disarankan untuk konsultasi terus ke dokter dan fisioterapi lebih bagus. Tapi untuk saya masih ke dokter yang menangani saya, dan saya sendiri latihan sendiri seperti itu. Dan untuk video yang saya latihan berjalan sudah ada simak teman-teman ya, atau dilihat diri seperti apa hasilnya dan hasil langsungnya juga. Jadi itu pengalaman saya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang mengalami patah tulang bisa segera pulih kembali, dan saya pun segera pulih kembali, bisa beraktivitas bersama keluarga dan teman-teman, bisa teman kerja atau teman lainnya gitu. Jadi mohon doanya untuk kesembuhan saya. Kemudian teman-teman yang masih bingung apa masih merasakan sakitnya pasca patah tulang, jadi jangan ragu untuk tindakan operasi itu nggak semenakutkan yang ini ya. Kalau kitanya tenang, kita berdoa, kita minta kesembuhan ke Allah ya, ke Tuhan kita, pasti ya itu akan cepat sembuh. Dan teman-teman yang lain yang sedang mengalami apapun, saya doakan semoga cepat sembuh dan tetap kuat untuk kembali bangkit setelah musibah yang terjadi. Jadi psikologis dan fisik itu memang penting, kesehatan itu. Untuk video kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.